Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Fashila Indriya Siswanto. Saya merupakan mahasiswi program studi administrasi perpajakan program vokasi Universitas Indonesia angkatan 2018. Kali ini saya akan mentutorialkan kembali penggunaan SPT untuk SPT masa PPN beserta dengan faktur pajaknya. Di sini saya juga ingin meminta maaf karena tidak bisa menyalakan webcam ataupun kamera pada saat penjelasan karena mengalami kendala. Sebelumnya, saya sudah melakukan tutorial dengan menggunakan webcam ataupun kamera. Namun, saat saya review hasil gambar yang terekam dan suara saya saat saya sedang menjelaskan mengalami ketidaksinkronan. Akhirnya, saya mencoba alternatif lain, yaitu merekam gambar saya saat saya sedang menjelaskan menggunakan kamera pada handphone. Namun, saat saya review dan sudah masuk ke dalam aplikasi editing, hasilnya pun sama, yaitu mengalami ketidaksinkronan. Sekali lagi, saya ingin meminta maaf. Kalau begitu, langsung saja kita mulai tutorialnya, dan selamat menonton! Jadi yang pertama-tama teman-teman akan diminta untuk masuk ke aplikasi faktur pajak. Jadi setelah kita menemukan tempat di mana menaruh folder e-faktur dummy, jadi kita bisa langsung memilihnya. Lalu kita pilih yang e-tax invoice, yang paling atas ini dengan yang type-nya itu application. Di sini saya sudah membukanya. Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini akan diminta untuk memilih database. Ada dua option, yaitu local database dan network database. Nah, kita bisa pilih yang local database, lalu kita pilih connect. Lalu kita akan mengisi nama user dan passwordnya. Nama usernya adalah admin, A-nya kapital, dan passwordnya adalah 123. Lalu kita pilih login. Setelah itu akan muncul data-data sebagai berikut. Jadi data-data yang di sini dari mulai nama sampai dengan versi aplikasi tidak bisa kita ubah karena sudah tersetting secara otomatis dari e-fakturnya. Sedangkan untuk bagian koneksi di sini tertuliskan lokal karena tadi kita memilih yang local database dan di sini database-nya juga langsung secara otomatis yang e-tax invoice. Namun di sini database-nya bisa kita ubah dengan database yang kita inginkan atau kita akan menggunakan database yang baru. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat menu-menu yang ada pada e-faktur. Yang pertama di sini ada menu file. Jadi di sini ada administrasi DB. Pada administrasi database ini, kita bisa membuat database yang baru atau bisa memilih database yang kita ingin gunakan. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan database yang baru, maka kita bisa menginput namanya pada kotak di bagian sini. Lalu kita pilih buat database. Setelah kita memilih buat database, maka database tersebut akan muncul pada tabel yang ada di sini, dan kita bisa memilihnya. Untuk tutorial kali ini, saya akan menggunakan database yang sudah saya buat di paling bawah ini. Lalu kita pilih connect ke database. Lalu terdapat konfirmasi, yaitu database terkoneksi, maka kita bisa pilih OK dan bisa menutupnya. Selanjutnya ada menu faktur. Jadi di sini ada bagian pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, serta retur pajak masukan. Selanjutnya terdapat menu dokumen lain. Jadi di sini ada pajak keluaran, retur dokumen lain pajak keluaran, pajak masukan, retur dokumen lain pajak masukan, faktur pajak VAT refund, dan import data. Selanjutnya ada menu SPT. Nah, di sini ada posting, ada buka SPT, ada formulir lampiran dari A1 sampai dengan 1111 AB, dan juga ada formulir induk. Selanjutnya terdapat menu referensi. Nah, di sini terdapat lawan transaksi, barang atau jasa, referensi nomor faktur, administrasi user, dan setting aplikasi. Lalu terdapat juga menu manajemen upload yang terdiri dari profil alamat PKP, dan yang terakhir adalah menu help. Kalau begitu, kita bisa langsung memulainya untuk mengisi e-faktur terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita akan masuk ke bagian menu referensi, lalu kita akan pilih referensi nomor faktur. Nah, tampilannya sebagai berikut.
Jadi untuk mengisi referensi nomor faktur akan mengacu pada data yang disediakan di soal. Nah, di sini kita bisa pilih rekam range nomor faktur, lalu tampilannya sebagai berikut. Nah, di sini terdapat data yaitu nomor seri faktur pajak terakhir pada masa September 2019 adalah nomor sebagai berikut. Jadi karena nomor seri faktur pajak terakhirnya adalah seperti ini, maka pada nomor faktur awal kita akan menuliskan sebagai berikut. Jadi pada 4 digit bagian akhir ini, kita akan menuliskan angka setelah 4 digit yang ada di sini. Karena di sini adalah 1500, maka untuk 4 digit di sini kita akan menuliskan 1501. Lalu untuk nomor faktur akhir, jadi ini tergantung dengan berapa jumlah transaksi yang dimiliki. Kita asumsikan saja di sini jumlah transaksinya itu ada 50. Sehingga angka 1500 yang ada di sini kita tambah dengan 50. Sehingga tampilannya sebagai berikut. Tetapi apabila jumlah transaksinya ada 100, maka 1501 yang di sini kita tambahkan dengan 100 atas transaksi yang dimiliki. Kalau sudah, kita bisa pilih rekam nomor faktur, lalu kita pilih OK. Nah, tampilannya sudah terisi seperti ini. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian referensi barang atau jasa. Langsung saja kita masuk ke menu referensi, lalu pilih barang atau jasa, dan pilih yang administrasi barang atau jasa. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, pada bagian referensi barang atau jasa, kita hanya akan menuliskan apa nama barang atau nama jasa yang terdapat pada transaksi penjualan atau penyerahan. Jadi kalau misalkan untuk pembelian atau perolehan tidak perlu kita tulis. Langsung saja kita pilih tambah. Nah, jadi pada bagian penjualan atau penyerahan di sini hanya terdapat barang berupa mainan dan tidak terdapat jasa. Sehingga di sini kita hanya akan menuliskan barang atas mainan. Nah, di sini kode barang atau jasa, karena tidak terdapat datanya, maka bisa kita kosongkan. Tetapi apabila ada, maka bisa kita isi. Selanjutnya untuk bagian nama, kita akan menuliskan mainan. Lalu untuk harga jual barang atau jasa, kita bisa menuliskan 10. Nah, di sini ditulisnya minimal 2 digit. Karena kalau misalkan kita nulisnya cuma 1 digit, cuma angka 1 aja misalnya, itu tidak dapat tersimpan. Kalau sudah, maka kita bisa menyimpannya. Lalu kita bisa pilih yes, dan kita bisa menutupnya. Nah, di sini sudah terinput nama barangnya berupa mainan. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian referensi untuk lawan transaksi. Langsung saja kita bisa masuk ke menu referensi, lalu pilih yang lawan transaksi dan administrasi lawan transaksi. Jadi untuk tampilannya sebagai berikut, seharusnya tampilannya kosong. Jadi pada bagian referensi lawan transaksi ini, kita akan menuliskan seluruh lawan transaksi yang dimiliki, baik itu untuk penyerahan maupun pada saat perolehan. Di sini totalnya untuk penyerahan dan perolehan itu ada 18, sedangkan saya baru menginput sejumlah 16, sehingga masih terdapat kekurangan 2 data. Langsung saja saya input 2 data tersebut. Jadi 2 data tersebut adalah data pada tanggal 27 Oktober 2019 dan pada tanggal 28 Oktober 2019. Langsung saja kita pilih tambah, lalu kita bisa memasukkan NPWP-nya.
Di sini namanya adalah PT Serviksu. Selanjutnya untuk bagian alamat dari jalan, blok, nomor, RT, RW, kecamatan, provinsi, kode pos, kabupaten, serta kelurahan, ini sifatnya wajib diisi, jadi tidak boleh dikosongkan. Namun apabila memang tidak ada, maka kita bisa menuliskan strip, tapi jangan dikosongkan, karena kalau misalkan dikosongkan, kita tidak bisa menyimpan referensi lawan transaksi yang telah kita input. Di sini, karena pada data soal tidak terdapat alamatnya, maka saya akan mengasumsikannya sendiri. Untuk jalannya adalah Jalan Ramayana. Lalu bloknya AB3, Nah, untuk bagian nomor telepon bisa kita kosongkan. Sekali lagi, untuk bagian alamat yang ada di sini wajib diisi. Apabila tidak ada, bisa dituliskan strip, asalkan jangan ditulis kosong, karena apabila kita kosongkan, maka kita tidak bisa menyimpan referensi lawan transaksi. Kalau sudah, maka kita bisa menyimpannya. Lalu kita pilih yes, dan untuk lawan transaksi yang terakhir. Di sini namanya adalah PT Roboku Noval Fasila. Lalu untuk jalannya juga kita asumsikan saja. Di sini untuk provinsinya kita asumsikan juga sama, yaitu Jawa Barat. Untuk nomor telepon bisa kita kosongkan. Kalau sudah terisi semua, maka kita bisa menyimpannya. Lalu pilih yes, dan kita bisa menutupnya. Jadi seperti inilah tampilan dari referensi lawan transaksi, baik itu transaksi penyerahan ataupun transaksi perolehan. Dan totalnya ada 18 data, sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau sudah, maka kita bisa menutupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen upload. Langsung saja kita masuk ke dalam menunya. Kita pilih yang profil alamat PKP. Jadi untuk tampilannya sebagai berikut. Untuk bagian nama PKP dan alamat PKP di sini sudah secara otomatis terisi, maka kita tidak bisa mengubahnya. Namun untuk bagian kode pos, nomor telepon, HP, fax, penanda tangan, jabatan, dan masa buku ini bisa kita isi secara manual. Apabila data-data yang ada di sini sudah terisi semua, maka kita bisa menyimpannya. Lalu kita pilih OK. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian faktur pajak keluaran. Langsung saja kita masuk ke menu faktur, lalu pilih pajak keluaran dan pilih yang administrasi faktur. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung memilih rekam faktur. Nah, jadi di sini itu terdapat 3 bagian, yaitu dokumen transaksi, lawan transaksi, dan detail transaksi. Nah, yang pertama ini, detail transaksi itu, kodenya bisa disesuaikan.
dengan transaksi pada penjualan atau penyerahan. Ada kode 1 sampai dengan kode 9. Lalu untuk jenis fakturnya ada faktur pajak biasa dengan kode 1 dan faktur pajak pengganti dengan kode 2. Lalu tanggal dokumennya juga disesuaikan saja dengan data pada penjualan atau penyerahan. Begitupun untuk masa pajak dan tahun pajak akan mengikuti pada tanggal dokumen. Lalu untuk bagian nomor seri faktur, di sini juga sudah secara otomatis terisi. Perlu diketahui, jadi bagian 3 digit yang paling awal di sini, digit keduanya adalah sesuai dengan kode yang ada di sini. Apabila kode di sini tertuliskan angka 2, maka di sini tertuliskan juga angka 2 secara otomatis. Karena di sini kodenya adalah 1, maka tertuliskan angka 1. Lalu di sini adalah tahun pajaknya. Lalu untuk bagian angka yang di sini juga secara otomatis sudah terisi karena kita telah mengisi referensi nomor faktur. Nah, yang pertama di sini kita akan memasukkan data dari transaksi tanggal 3 Oktober 2019. Jadi di sini lawan transaksinya adalah toko mainan ceria. Maka transaksi di sini akan tertuliskan kode 1 kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Lalu jenis fakturnya adalah faktur pajak biasa, dan tanggal dokumennya adalah tanggal 3 Oktober 2019 saat menerima uang muka. Nah, di sini juga sudah secara otomatis terisi. Apabila data yang di sini semua sudah terisi, maka kita bisa memilih lanjutkan. Nah, di sini akan diminta untuk mengisi bagian lawan transaksi. Caranya adalah kita pilih carian PWP yang ada di sini. Lalu kita pilih F3 cari. Nah, di sini juga disesuaikan saja dengan lawan transaksinya, yaitu toko mainan ceria. Apabila sudah terisi semua, maka kita bisa pilih lanjutkan. Lalu di sini ada bagian rekam transaksi, ubah transaksi, dan hapus. Kita akan memilih yang bagian rekam transaksi. Nah, di sini kita akan mengisi bagian nama. Kenapa? Karena kita tadi hanya mengisi bagian nama dan kita tidak mengisi bagian kode. Langsung saja kita pilih bagian cari barang atau jasa. Lalu untuk bagian filternya ini, kita akan memilih yang nama dan kita pilih cari. Nah, di sini terdapat mainan, kita pilih. Lalu di sini harga satuannya adalah 5.100.000 berupa uang muka. Nah, angka yang ada di sini secara otomatis akan tertulis pada bagian DPP dan akan terhitung secara otomatis untuk bagian PPN. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Lalu kita pilih yes. Kita bisa menutupnya. Kita klik simpan lagi. Lalu kita pilih yes. Selanjutnya kita akan mengisi transaksi nomor 2, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2019. Nah, di sini juga lawan transaksinya adalah PT Kidi. Jadi untuk bagian detail transaksi akan kode 1, yaitu pada pihak yang bukan pemungut PPN. Jenis fakturnya adalah faktur pajak biasa, dan untuk tanggal dokumennya adalah tanggal 5 Oktober 2019 saat penyerahan 300 unit mainan anak-anak. Lalu untuk nomor seri fakturnya, di sini juga akan mengikuti pada nomor sebelumnya. Jadi nomor sebelumnya, transaksi pada tanggal 3 Oktober 2019 tertuliskan 1.501. Maka untuk transaksi 5 Oktober 2019 ini tertuliskan 1.502. Kalau sudah, kita bisa pilih lanjutkan. Lalu untuk NPWP, kita akan pilih yang ada di sini. Kita klik cari, dan kita pilih PT Kidi. Selanjutnya kita pilih lanjutkan. Kita pilih yang rekam transaksi. Filternya nama berupa mainan. Lalu di sini harga satuannya adalah 185.000 dan terdapat 300 unit mainan. Maka di sini harga satuannya kita akan menuliskan 185.000.
Jumlah barangnya adalah 300. Maka untuk DPP-nya dikenakan sebesar 55.500.000. Sesuai dengan angka yang ada di sini, dan PPN-nya juga sudah terhitung secara otomatis. Kalau sudah, kita bisa klik simpan, klik yes, lalu kita bisa menutupnya. Kita klik simpan lagi, lalu pilih yes. Selanjutnya kita akan masuk pada transaksi tanggal 7 Oktober 2019. Pada transaksi tanggal 7 Oktober 2019, di sini lawan transaksinya adalah PT Buana Karya. Maka untuk bagian detail transaksi akan kode 1, yaitu pada pihak yang bukan pemungut PPN. Jenis fakturnya adalah faktur pajak biasa, dan tanggal dokumennya adalah tanggal 27 September 2019 saat penyerahan mainan. Nah, di sini masa pajaknya adalah bulan 9, mengikuti dengan tanggal dokumen yang ada di sini. Begitupun dengan nomor seri fakturnya, di sini juga sudah secara otomatis terisi. Kalau sudah, kita bisa pilih lanjutkan, lalu pilih cari NPWP. Lawan transaksinya adalah Buana Karya. Kita pilih lanjutkan, kita pilih yang rekam transaksi. Selanjutnya, untuk bagian harga satuan, di sini tertuliskan menerima pembayaran sebesar 62.500.000 atas 250 unit. Maka kita akan membagi 62.500 di sini dengan 250. Didapatkan sebesar 250.000. Jadi untuk harga satuannya adalah 250.000. Lalu jumlah barangnya adalah 250. Nah, di sini harga totalnya adalah 62.500.000 sesuai dengan yang ada pada soal. Kalau sudah, kita bisa klik simpan, klik yes, klik tutup, lalu kita menyimpannya kembali, pilih yes. Selanjutnya, kita akan mengisi transaksi pada tanggal 9 Oktober 2019. Jadi di sini, lawan transaksinya adalah Arif, maka detail transaksinya adalah kode 1, jenis fakturnya adalah faktur pajak, dan tanggal dokumennya adalah tanggal 9 Oktober 2019 saat penyerahan mainan. Untuk bagian nomor seri faktur pajak, seperti biasa, sudah terisi secara otomatis. Lalu kita klik lanjutkan, cari NPWP, kita pilih lanjutkan, dan kita akan memilih bagian rekam transaksi. Selanjutnya, untuk bagian harga satuan, di sini terdapat data senilai 28.575.000, namun tidak terdapat data berapa jumlah unit yang diserahkan, maka kita akan menuliskannya langsung saja 28.575.000. Jumlah barangnya kita tuliskan saja 1, kalau sudah kita bisa menyimpannya. Klik yes, lalu kita klik simpan. Untuk mempersingkat waktu, jadi di sini saya sudah memasukkan faktur pajak keluaran atas transaksi penjualan atau penyerahan yang bisa dibuatkan faktur pajaknya. Di sini total datanya adalah 8. Karena tadi saya baru menjelaskan 4 data, artinya masih terdapat 4 data yang belum saya jelaskan. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai status approval yang ada di sini. Langsung saja, saya akan menjelaskan mulai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, di sini yang pertama, pada tanggal 10 Oktober 2019, lawan transaksinya adalah Kementerian Sosial, sehingga untuk bagian detail transaksi, kodenya 2, yaitu kepada pemungut bendaharawan,
Jenis fakturnya adalah kode 1 faktur pajak biasa, dan tanggal dokumennya adalah tanggal 1 Oktober 2019 saat penyerahan mainan. Selanjutnya untuk bagian nomor seri faktur juga di sini sudah secara otomatis terisi 02 karena di sini kita memilih kode 2. Di sini kita hanya memasukkan NPWP nama serta alamat dengan cara yang sama untuk lawan transaksi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lalu di sini untuk bagian DPP-nya, di sini tertulis 8.224.000.000 termasuk PPN, sehingga kita harus mengeluarkan PPN terlebih dahulu untuk mencari DPP. Caranya adalah 100 dibagi 110 dikali dengan 8.224.000, maka didapatkan hasilnya 7.476.363. Namun di sini tertulis sebanyak 150 set mainan. Maka untuk bagian harga satuan, kita akan menuliskan 7.476.363 dibagi dengan 150. Didapatkan hasilnya yaitu 49.842,42. Dan untuk bagian satuan barang, kita akan menuliskan 150. Sehingga untuk DPP serta PPN-nya didapatkan sebagai berikut. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian bendaharawan Kementerian Sosial. Jadi untuk bagian 12 Oktober 2019, di sini lawan transaksinya adalah bendaharawan Kementerian Sosial. Jadi untuk bagian detail transaksinya adalah kode 2, yaitu kepada pemungut bendaharawan, jenis fakturnya adalah faktur pajak biasa, lalu untuk tanggal dokumennya adalah 2 Juni 2019. Di sini untuk nomor seri fakturnya juga sudah secara otomatis terisi 02. Lalu kita pilih lanjutkan. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan NPWP, nama, serta alamat dari bendaharawan Kementerian Sosial. Lalu di sini, jumlah barangnya kita tuliskan 1. Kenapa? Karena tidak terdapat data berapa jumlah barang yang diserahkan. Dan untuk DPP-nya sebesar 6.500.000.000 dan PPN-nya terdapat 650 juta. Kalau sudah, bisa kita tutup. Selanjutnya pada nomor 7, yaitu 15 Oktober 2019, di sini terdapat transaksi penjualan 1 unit sedan. Untuk transaksi penjualan 1 unit sedan, kita tidak akan membuatkan faktur pajak keluarannya. Mengapa? Karena berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf C, yaitu pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Karena saat perolehan 1 unit sedan ini, PM-nya tidak dapat dikreditkan, maka saat kita menjualnya tidak perlu dibuatkan faktur pajak keluaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian PT Mozon. Lalu transaksi pada tanggal 17 Oktober 2019, di sini lawan transaksinya adalah PT Mozon, sehingga detail transaksinya adalah kode 1, jenis fakturnya juga kode 1. Tanggal dokumennya adalah tanggal 17 Oktober 2019 saat melakukan penyerahan set mainan. Di sini juga kita akan mengisi bagian NPWP, nama, serta alamat dari PT Mozon. Dan di sini untuk bagian jumlah barangnya kita akan menuliskan sebanyak 40 dan DPP-nya adalah 125 juta dengan harga satuan sebanyak 3.125.000. Dikalikan dengan jumlah barang 40, maka didapatkan DPP dan PPN sebagai berikut. Kalau sudah, bisa kita tutup. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai data atas Panti Asuhan Mandiri. Jadi transaksi pada tanggal 22 Oktober 2019, ini lawan transaksinya adalah Panti Asuhan Mandiri,
sehingga detail transaksinya adalah kode 1, jenis fakturnya juga kode 1, tanggal dokumennya adalah tanggal 22 Oktober 2019 saat menyerahkan 100 set mainan. Di sini juga kita akan diminta untuk mengisikan NPWP, nama, beserta alamat dari Panti Asuhan Mandiri. Lalu di sini untuk bagian jumlah barangnya kita akan mengisi sebanyak 100. Untuk DPP-nya sebesar 75.000. 75.000 didapatkan dari 7.500.000 di sini dibagi dengan 100. Maka didapatkan sebesar 7.500.000 dan PPN sebagai berikut. Kalau sudah, bisa kita tutup. Nah, yang terakhir, pada tanggal 27 Oktober 2019, di sini merupakan transaksi atas nota retur. Sehingga untuk bagian nota retur, kita akan mengisikannya pada daftar yang berbeda dari faktur pajak keluaran. Sehingga kita tidak akan mengisikan pada bagian yang ada di sini. Lalu di sini, status approval-nya adalah approval sukses. Namun, tampilan sebenarnya setelah kita memasukkan 8 data faktur pajak keluaran, tidak seperti ini, namun sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktur pajak masukan. Langsung saja kita masuk ke menu faktur, lalu pilih pajak masukan, dan pilih administrasi faktur. Tampilannya sebagai berikut, langsung saja kita bisa pilih rekam faktur. Nah, yang pertama di sini akan diminta nomor fakturnya. Jadi, karena pada data tanggal 3 Oktober 2019 tidak terdapat nomor fakturnya, maka kita bisa mengasumsikannya saja sendiri. Lalu untuk bagian NPWP lawan transaksi, kita akan pilih F3 cari di sini. Lalu kita akan memasukkan yang PT Telkom. Lalu untuk tanggal fakturnya di sini kita akan memasukkan yang tanggal 25 September 2019. Lalu di sini juga untuk bagian masa pajak sudah terisi secara otomatis mengikuti tanggal faktur. Nah, di sini terdapat pertanyaan yaitu apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Maka kita bisa memilih tidak. Lalu untuk jumlah DPP-nya adalah 14.120.000. Kalau sudah terisi semua, maka kita bisa klik simpan, klik yes, lalu kita akan memasukkan yang transaksi tanggal 5 Oktober 2019. Di sini nomor fakturnya sudah tersedia, langsung saja kita isi. Begitupun bagian NPWP lawan transaksi. Yaitu PT Moxino. Tanggal fakturnya 4 Oktober 2019. Lalu, apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Maka jawabannya adalah iya. Untuk DPP-nya adalah sebesar 12.500.000. Kalau sudah, kita bisa klik simpan, klik yes.
Dan kita akan memasukkan data yang tanggal 6 Oktober 2019. Langsung saja nomor fakturnya. Lawan transaksinya adalah PT Redensu. Tanggal fakturnya adalah 6 Oktober 2019. Lalu di sini pertanyaannya, apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Kita bisa pilih tidak. Kenapa? Karena di sini tertanggalnya adalah 2 Juni 2019. Lalu untuk DPP-nya adalah 54.750.000. Sebagai info tambahan, jadi apabila PM-nya tidak bisa dikreditkan, maka kita akan tetap membuat rekam faktur pajak masukan. Namun pada bagian yang ada di sini, kita bisa memilih option tidak. Apabila sudah terisi semua, kita bisa memilih simpan. Klik yes. Selanjutnya penjelasan untuk bagian 9 Oktober 2019. Jadi di sini dikarenakan menggunakan PIB, maka kita tidak akan memasukkan pajak masukan pada bagian ini. Kita akan memasukkan pada bagian khusus yang menggunakan PIB. Lalu untuk 11 Oktober 2019, di sini kita tidak akan membuatkan faktur pajak masukannya. Mengapa? Karena faktur pajak yang seharusnya diterbitkan pada tanggal yang sama, hingga kini belum diterima. Lalu kita akan mengisi bagian 14 Oktober 2019. Di sini, faktur pajaknya sudah terdapat nomornya, langsung saja kita isi. Lalu untuk NPWP lawan transaksinya adalah PT Kilat. Tanggal fakturnya adalah 5 Oktober 2019. Lalu pertanyaannya adalah apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Maka jawabannya adalah iya. Lalu untuk jumlah DPP-nya adalah 625.000. Kalau sudah terisi semua, maka kita bisa memilih simpan, klik yes. Selanjutnya kita akan mengisi bagian 23 Oktober 2019. Di sini nomor fakturnya juga sudah ada, langsung saja kita isi. Untuk NPWP lawan transaksinya juga langsung saja, yaitu PT Parkit. Tanggal fakturnya adalah 23 Oktober 2019. Lalu pertanyaannya adalah apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Maka jawabannya adalah iya. Dan untuk DPP-nya sebesar 125 juta. Kalau sudah, kita bisa klik simpan, klik yes. Nah, di sini saya sudah memasukkan faktur pajak masukan yang ada. Totalnya terdapat 6 data, dan juga saya belum menjelaskan satu data dari PT Serviksu. Kalau begitu, langsung saja. Jadi untuk PT Serviksu, di sini adalah membayar PPN atas jasa perbaikan 2 unit sedan milik direksi. Nah, untuk bagian nomor faktur sudah tersedia, langsung saja disalin. Lalu untuk bagian NPWP lawan transaksi, kita akan memilih yang PT Serviksu dengan cara yang sama seperti yang telah saya tutorialkan sebelumnya. Lalu untuk bagian tanggal faktur, di sini tanggalnya adalah 17 September 2019, dan pertanyaannya adalah, apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Maka jawabannya adalah tidak. Mengapa?
Karena berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf C, yaitu pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Selanjutnya untuk bagian DPP, kita akan menuliskan sebesar Rp1.330.000 dengan PPN sebagai berikut. Kalau sudah, kita bisa klik tutup. Lalu pada bagian status approval di sini, tampilannya adalah approval sukses. Namun yang sebenarnya adalah tidak langsung approval sukses, melainkan belum di-approve. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nota retur pajak masukan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang ada di sini. Langsung saja kita masuk ke menu faktur, lalu pilih retur pajak masukan dan pilih administrasi nota retur. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Seharusnya tampilannya tidak seperti ini, harusnya kosong, tetapi karena saya sudah menginput terlebih dahulu, maka sudah ada satu data yang masuk ke daftar retur faktur pajak masukan. Di sini karena saya belum menjelaskannya, maka langsung saja kita pilih lihat detail. Nah, di sini yang pertama adalah NPWP lawan transaksi, yaitu PT Roboku Naval Fasila. Nah, NPWP-nya sudah ada, jadi bisa langsung dimasukkan. Lalu untuk bagian nomor faktur yang diretur, di sini karena datanya tidak ada, maka kita bisa mengasumsikan sendiri. Lalu untuk bagian tanggal faktur, di sini tertuliskan 29 September 2019. Lalu apakah faktur pajak dapat dikreditkan? Jawabannya adalah iya. Lalu untuk bagian nomor dokumen retur, datanya juga sudah ada. Langsung saja bisa dimasukkan, begitu juga pada tanggal retur, yaitu tanggalnya 26 Oktober 2019. Dan untuk bagian masa pajak pelaporan retur, di sini juga secara otomatis mengikuti tanggal retur. Lalu untuk DPP yang diretur, yaitu adalah 32 juta, sehingga PPN-nya didapatkan 3.200.000. Kalau sudah, bisa kita tutup. Nah, karena di sini bagian statusnya adalah belum di-approve, maka kita harus mengubahnya agar bisa di-approve. Caranya adalah dengan memilih bagian upload retur. Langsung saja kita klik upload retur, lalu kita pilih yes, kita klik OK. Maka di sini status approve-nya sudah berubah. Approval sukses. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nota retur pajak keluaran. Langsung saja kita masuk ke menu faktur, lalu pilih retur pajak keluaran, dan pilih yang administrasi nota retur. Jadi untuk tampilannya seperti ini, langsung saja kita pilih rekam retur. Jadi yang pertama di sini akan diminta mengisi NPWP lawan transaksi. Di sini lawan transaksinya itu adalah toko mainan Naval Fasila. Langsung saja kita cari. Lalu untuk bagian nomor faktur yang diretur, karena datanya tidak terdapat pada soal, maka kita bisa mengasumsikannya sendiri. Langsung saja. Lalu kita pilih retur faktur. Klik yes. Lalu di sini tanggal fakturnya adalah 27 September 2019. Lalu kita pilih retur faktur. Klik yes. Lalu untuk nomor dokumen retur, kita akan mengisikan sesuai yang ada di sini. Lalu untuk bagian tanggal retur yaitu tanggal 23 Oktober 2019. Begitupun untuk bagian masa pajak pelaporan retur, di sini juga sifatnya sudah otomatis mengikuti dengan tanggal retur yang ada di sini. Lalu untuk nilai DPP yang direturnya adalah sebesar 2.400.000.
maka didapatkan PPN sebagai berikut. Apabila sudah terisi semua, maka kita bisa menyimpannya, klik yes, lalu kita bisa menutupnya. Lalu seperti inilah tampilannya, dan di sini status approval-nya adalah belum di-approve. Dan kita harus mengubah statusnya ini menjadi di-approve. Caranya adalah langsung saja kita klik, lalu kita pilih upload retur. Langsung saja kita klik upload retur. Maka di sini, status approval-nya sudah berubah, yaitu approval sukses. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rekam dokumen lain pajak masukan untuk transaksi pada tanggal 9 Oktober 2019 menggunakan PIB. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke menu dokumen lain, lalu pilih pajak masukan. Jadi untuk tampilannya seperti ini, kita bisa pilih rekam. Jadi jenis transaksi itu terdapat 3 macam, bisa disesuaikan dengan transaksi yang ada, lalu untuk jenis dokumennya hanya ada normal, lalu detail transaksinya ini ada 3 macam, ada impor BKP, pemanfaatan BKPTB, dan pemanfaatan JKP. Lalu dokumen transaksi ada PIB dan SSP saja. Lalu terdapat nama lawan transaksi, nomor PIB, tanggal SSP, masa pajak, DPP, PPN, dan PPNBM. Langsung saja kita memasukkan transaksi pada tanggal 9 Oktober 2019. Jadi di sini jenis transaksinya adalah impor mesin produksi. Maka di sini kita akan memilih kode 1. Lalu untuk jenis dokumennya adalah normal, detail transaksinya adalah impor BKP, dan dokumen transaksinya adalah PIB beserta dengan SSP. Lalu di sini untuk nama lawan transaksi, karena pada data soal tidak terdapat datanya, maka kita bisa mengasumsikannya saja sendiri. Di sini saya akan mengasumsikan nama lawan transaksinya adalah Machine Pro Ltd. Lalu untuk nomor PIB-nya, karena sudah ada pada soal, langsung saja kita salin. Selanjutnya tanggal SSP. Di sini PPN terutang dibayar melalui Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2019. Sehingga untuk tanggal SSP-nya adalah 7 Oktober 2019. Lalu masa pajaknya juga mengikuti pada tanggal SSP yaitu bulan 10 tahun 2019. Selanjutnya untuk DPP di sini tertulis nilai impornya adalah 134 juta. Maka untuk PPN-nya secara otomatis terhitung 13.400.000. Kalau sudah, kita bisa klik simpan, klik yes, lalu kita tutup. Jadi seperti inilah tampilannya. Kalau sudah, kita bisa tutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian posting atas data yang telah saya input pada faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke menu SPT, lalu pilih posting. Tampilannya sebagai berikut. Di sini masa pajaknya kita pilih yang bulan 10, lalu tahun pajaknya adalah 2019, lalu kita pilih cek jumlah dokumen PKPM. Nah, di sini sudah terekam berapa jumlah dokumen PK dan berapa jumlah dokumen PM. Kalau sudah, kita bisa klik posting, lalu kita klik OK, lalu kita close. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai formulir lampiran dimulai dari A1. Langsung saja kita masuk ke SPT. Sebelumnya kita akan memilih bagian buka SPT terlebih dahulu. Lalu kita pilih perbaharui tampilan. Di sini sudah ada tampilannya seperti ini. Maka kita klik dan kita pilih buka SPT untuk diubah. Setelah itu kita masuk kembali ke menu SPT. Lalu pilih formulir lampiran A1.
Jadi untuk tampilannya seperti ini. Perlu diketahui, jadi formulir 1111A1 merupakan daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Karena pada kali ini, kita tidak memiliki data atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP, maka di sini hasilnya kosong. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Setelah menjelaskan dan memperlihatkan formulir lampiran A1, selanjutnya saya akan membahas mengenai formulir lampiran A2. Langsung saja. Jadi seperti inilah tampilannya. Perlu diketahui, formulir 1111A2 merupakan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Angka-angka yang terdiri pada formulir 1111A2 yang terdiri dari DPP dan PPN merupakan angka yang didapatkan dari Selanjutnya, saya akan menunjukkan formulir lampiran B1. Jadi seperti inilah tampilannya. Perlu diketahui, formulir 1111B1 merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. DPP beserta PPN yang ada di sini merupakan angka yang diperoleh dari Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana tampilan dari formulir lampiran B2. Langsung saja. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Perlu diketahui bahwa formulir 1111B2 merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Serta angka yang ada di sini, yang terdiri dari DPP dan PPN, merupakan angka yang diperoleh dari Selanjutnya, saya akan menampilkan dari formulir lampiran B3. Langsung saja. Jadi untuk tampilannya sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa formulir 1111B3 adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Lalu untuk data yang ada di sini, berupa DPP dan PPN, merupakan angka yang diperoleh dari Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menunjukkan formulir lampiran 1111AB. Langsung saja. Jadi seperti inilah tampilannya. Di sini terdapat 3 bagian, ada bagian 1, 2, dan bagian 3. Dan di sini juga ada yang berwarna kuning dan putih. Untuk yang berwarna kuning, ini sifatnya otomatis, sehingga tidak bisa kita isi secara manual. Tetapi untuk bagian yang berwarna putih di sini, ini bisa kita isi secara manual. Yang pertama, di sini terdapat ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP. Di sini 0 karena kita tidak memasuki data yang ada di sini. Lalu untuk bagian B, penyerahan dalam negeri. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Di sini juga sifatnya otomatis dan didapatkan angka sebagai berikut. Dengan rincian sesuai dengan yang ada di huruf C, dengan angka sebagai berikut. Jadi, untuk bagian rincian penyerahan dalam negeri, yang pertama ada penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri. Dengan nominal sebagai berikut. Angka ini diperoleh dari Lalu yang kedua, ada penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN. Dengan nominal sebagai berikut, angka ini diperoleh dari Selanjutnya, yang ketiga, yaitu penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut, dan nomor 4, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM-nya. Nah, di sini karena kita tidak mengisikannya, maka akan tertulis kosong. Selanjutnya, kita bisa masuk ke bagian 2.
Tampilannya sebagai berikut. Jadi di sini terdapat rekapitulasi perolehan. Yang pertama ada impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan. Lalu, angka yang ada di sini diperoleh dari yang kedua, terdapat perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Nominal yang ada di sini diperoleh dari selanjutnya, bagian C yaitu impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas. Didapatkan nominal sebagai berikut. Angka ini diperoleh dari dan yang terakhir adalah jumlah perolehan. Jumlah perolehan adalah jumlah dari bagian DPP dan PPN dari huruf A, B, dan C. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian 3. Jadi untuk tampilannya sebagai berikut. Di sini yang pertama terdapat perhitungan PM yang dapat dikreditkan atas pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Lalu didapatkan nominal sebagai berikut. Angka ini diperoleh dari lalu yang kedua, terdapat pajak masukan lainnya. Di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Yang kedua terdapat kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN masa pajak. Dan yang ketiga adalah hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Lalu mengacu pada data soal, kita akan mengisi bagian nomor 2 ini. Jadi pada data soal, tertuliskan terdapat kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar Rp1.200.000 akibat pembetulan SPT masa PPN, di mana atas kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Oktober 2019. Jadi pada nomor 2, kita akan mengisi di sini bulan Mei 2019. Sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya terdapat jumlah. Jumlah di sini merupakan jumlah dari B1, B2, dan B3. Maka didapatkan hasilnya sebesar Rp1.200.000. Dan yang terakhir adalah jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Diperoleh nominal sebagai berikut. Angka ini diperoleh dari penjumlahan bagian dari 3A dan bagian 3B nomor 4, maka didapatkan nominal sebagai berikut. Kalau sudah, kita bisa klik simpan, klik OK, dan kita bisa menutupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menampilkan bagian SPT Induk. Langsung saja kita masuk ke menu SPT, lalu pilih formulir induk dan pilih 1111. Jadi untuk tampilannya sebagai berikut. Di sini terdapat 5 bagian, dimulai dari bagian 1. Dan di sini juga ada yang terisi secara otomatis yang berwarna kuning, dan ada yang diisikan secara manual berwarna putih. Yang pertama di sini ada bagian terutang PPN untuk ekspor. Di sini juga tertuliskannya kosong karena kita tidak memasukkan data atas ekspor. Lalu yang kedua, di sini terdapat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. DPP beserta dengan PPN, angka ini diperoleh dari lalu yang ketiga, terdapat penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Di sini DPP beserta PPN-nya diperoleh dari lalu untuk nomor 4, yaitu penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
Dan nomor 5, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Di sini untuk DPP serta PPN tertuliskan kosong, karena memang kita tidak mengisikannya. Lalu di sini terdapat jumlah dari DPP dan jumlah PPN dari angka 1 sampai dengan angka 5. Diperoleh nominal sebagai berikut. Lalu untuk bagian B, di sini ada tidak terutang PPN, dan di sini kita bisa mengisikannya secara manual, karena di sini kotaknya berwarna putih. Dan yang terakhir adalah jumlah seluruh penyerahan. Jumlah seluruh penyerahan ini merupakan penjumlahan dari jumlah yang ada di sini, ditambah dengan bagian tidak terutang PPN. Maka didapatkan nominal sebagai berikut. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian 2. Jadi untuk tampilannya sebagai berikut. Di sini ada perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Yang pertama terdapat pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Dengan nominal sebagai berikut. Angka ini diperoleh dari Lalu yang kedua terdapat PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama. Di sini juga bisa diisi secara manual karena kotaknya berwarna putih. Di sini, karena kita tidak memiliki datanya, maka bisa kita lewati saja. Tetapi apabila kita memiliki datanya, maka kita bisa mengisikannya sesuai dengan data yang ada. Lalu untuk bagian C yaitu pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Dengan nominal sebagai berikut. Angka ini diperoleh dari Lalu terdapat PPN kurang atau lebih bayar, dengan nominal sebagai berikut. Angka ini diperoleh dari bagian 2 huruf A, yang tertulis di sini angkanya, dikurangi dengan bagian 2 huruf C, yang tertulis angkanya di sini. Maka didapatkan nominal sebesar 3.285.000. Karena di sini terdapat tanda minus, maka statusnya adalah lebih bayar. Selanjutnya huruf E, yaitu PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Dan terdapat bagian F, yaitu PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan. Dan yang terakhir adalah kurang bayar dilunasi tanggal. Jadi apabila kita mengalami kurang bayar, di sini kita akan diminta untuk mengisikan tanggal saat melakukan penyetoran atas nominal yang kurang bayar, dan kita akan memasukkan NTPN setelah kita melakukan pembayaran atas kurang bayar. Selanjutnya kita bisa mengisi bagian 2H. Jadi untuk tampilannya sebagai berikut. Di sini terdapat perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Karena pada pengisian SPT kali ini kita mengalami lebih bayar, maka kita akan memilih atau menceklis bagian butir 2D. Maksud dari butir 2D adalah butir 2D yang ada di sini. Selain memilih bagian butir 2D, kita juga bisa memilih butir 2D atau butir 2F. Selanjutnya, kita bisa memilih PKP Pasal 9 Ayat 4B Undang-Undang PPN. Lalu di sini terdapat tulisan diminta untuk dan terdiri dari 3 option, yaitu dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, dikompensasikan ke masa pajak tertentu, kita bisa menuliskannya di sini ke masa pajak apa, atau dikembalikan atau restitusi. Karena pada data soal tidak tertuliskan data lengkapnya, maka diasumsikan saja bahwa kita memilih option A, yaitu dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Lalu sebagai tambahan, apabila kita memilih dikembalikan atau restitusi, maka di sini terdapat 3 option, yaitu pasal 17C KUP dilakukan dengan prosedur biasa atau pengembalian pendahuluan, atau pasal 17 DKUP dilakukan dengan prosedur biasa atau pengembalian pendahuluan, dan yang terakhir, pasal 9 ayat 4C PPN dilakukan dengan pengembalian pendahuluan. Selanjutnya, kita bisa mengisi bagian 3, 4, dan 5. Jadi untuk tampilannya sebagai berikut. Di sini yang pertama, bagian 3 yaitu PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Karena pada soal terdapat data atas kegiatan membangun sendiri atau KMS, maka kita akan memasukkannya pada bagian 3 ini. Di sini terdapat data yaitu selama bulan Oktober 2019 telah dibelanjakan sebesar 675 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315 meter persegi
termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Jadi di sini, biaya yang dibelanjakan atau dikeluarkan sebesar 675 juta. Dari biaya ini, sudah termasuk dengan harga perolehan tanah sebesar 330 juta. Untuk menghitung bagian DPP KMS, maka kita hanya perlu menghitung untuk biaya yang dialokasikan untuk membangun sendiri. Untuk menghitung bagian DPP KMS, maka kita tidak perlu menyertakan bagian harga perolehan tanah, sehingga kita harus mengeluarkan harga perolehan tanah ini dengan cara 675 juta dikurangi dengan 330 juta. Didapatkan sebesar 345 juta. Namun, tarif dari KMS sebesar 20%. Maka 345 juta tersebut kita kalikan 20%. Didapatkan sebesar 69 juta. Maka itulah yang menjadi DPP. Langsung saja kita isi ke bagian SPT-nya. Nah, di sini untuk bagian PPN terutang juga secara otomatis terisi. PPN terutang dikenakan tarif sebesar 10%. Jadi untuk KMS kita akan menggunakan dua tarif. Yang pertama untuk DPP yaitu 20% dan PPN terutang sebesar 10%. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi SSP dan tanggal setor. Langsung saja kita pilih SSP dan tampilannya sebagai berikut. Kita pilih tambah. Untuk kode jenis pajak, kita pilih PPN dalam negeri. Dan kode jenis setoran, kita pilih setoran kegiatan membangun sendiri. Selanjutnya, kita akan diminta untuk mengisi tanggal setor. Jadi di sini, PPN atas kegiatan membangun sendiri, penyetorannya maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk pelaporannya, paling terakhir adalah atau maksimal adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Karena di sini untuk penyetorannya maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka untuk bagian tanggal di sini, kita bisa mengasumsikannya yaitu tanggal 1 November 2019. Langsung saja kita tulis. Lalu untuk NTPN, di sini kita akan diminta menuliskan NTPN setelah kita melakukan pembayaran untuk KMS. Di sini NTPN-nya adalah 16 digit, kombinasi dari abjad dan angka. Langsung saja. Kalau sudah, kita bisa klik yang nilai. Di sini nilainya adalah atas PPN terutang, yaitu sebesar 6.900.000. Kalau sudah, kita bisa klik simpan, lalu kita klik yes, kita tutup, lalu kita klik tutup kembali. Nah, di sini secara otomatis tanggal SSP dan NTPN sudah terisi. Selanjutnya terdapat pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Karena kita tidak memiliki datanya, maka bisa kita kosongkan saja. Namun apabila kita memiliki datanya, maka bisa diisi sesuai data yang ada. Lalu terdapat juga pajak penjualan atas barang mewah. Di sini terdapat PPN yang harus dipungut sendiri, PPNBM setor di muka dalam masa pajak yang sama, PPNBM kurang atau lebih bayar, PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT pembetulan, PPNBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan, dan tanggal pelunasan. Karena kita tidak memiliki datanya, maka untuk bagian 5 ini bisa kita kosongkan. Namun apabila kita memiliki datanya, maka bisa diisi sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya kita bisa mengisi bagian 6. Jadi tampilannya sebagai berikut. Di sini untuk kelengkapan SPT sudah secara otomatis terisi. Namun apabila terdapat formulir lainnya, kita bisa menuliskannya secara manual dan kita bisa menuliskan berapa banyak lembarnya. Lalu untuk tempat dan tanggal, di sini kita asumsikan saja Jakarta. Dan tanggal di sini merupakan tanggal pelaporan SPT masa PPN. Jadi di sini untuk bagian TPN dan PPNBM-nya, waktu penyetorannya paling lambat atau maksimal adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Sedangkan untuk waktu pelaporannya paling lama atau maksimal adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Untuk tanggal di sini kita asumsikan saja yaitu tanggal 2 November 2019. Lalu di sini kita bisa menceklis bagian PKP atau kuasa, dan bisa mengisikan nama jelas serta jabatan. Selanjutnya, kita bisa membaca pernyataan ini terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa klik simpan, lalu klik OK. Lalu kita bisa menutupnya. Langkah terakhir adalah kita akan mencetak SPT beserta lampirannya dalam format PDF dan CSV. Langsung saja kita masuk ke menu SPT, lalu pilih Buka SPT. Lalu kita pilih SPT yang ada, pilih Buka SPT untuk diubah. Lalu kita masuk lagi ke bagian SPT, lalu pilih Buka SPT, dan pilih Buat file CSV dan PDF SPT. Selanjutnya, kita akan diminta untuk memilih tempat di mana kita akan menyimpan file berupa CSV dan PDF dari SPT Induk masa PPN. Di sini saya akan menyimpannya di folder yang telah saya sediakan sebelumnya. Langsung saja. Lalu kita klik Save. Lalu terdapat pemberitahuan CSV SPT berhasil dibuat. Kita bisa klik OK, dan kita bisa menutupnya. Jadi, file yang tersimpan terdapat dua macam, yaitu CSV dan PDF-nya. Langsung saja kita buka PDF-nya. Jadi seperti inilah tampilan dari SPT Induk masa PPN-nya. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Lalu, kita juga dapat menyimpan PDF dari faktur pajak keluaran yang telah kita input pada e-faktur. Langsung saja saya tunjukkan caranya. Kita bisa masuk ke menu faktur, lalu pilih pajak keluaran dan administrasi faktur. Lalu kita pilih data mana yang kita ingin simpan PDF-nya atau kita unduh PDF-nya. Anggap saja bagian yang pertama ini, yang berwarna biru. Lalu kita pilih PDF. Selanjutnya kita akan diminta untuk memilih tempat atau folder di mana kita akan menyimpan file PDF ini. Di sini saya akan menyimpannya pada folder yang telah saya sediakan. Langsung saja. Di sini saya akan menamakannya yaitu faktur pajak keluaran. Kalau sudah, kita bisa klik Save, lalu klik OK. Klik OK kembali. Nah, di sini sudah terdapat yaitu faktur pajak keluaran 1 berbentuk PDF yang telah saya unduh sebelumnya. Langsung saja kita buka. Jadi tampilannya sebagai berikut. Kalau sudah, bisa kita tutup.